Bab 861 tidak ada jalan kembali. Qin Haodong melompat ke celah angkasa dan segera melindungi tubuhnya dengan ki asli kayu hijau. Namun, ada banyak arus bawah yang kuat atau lemah di celah ruang angkasa. Qin Haodong dapat dengan mudah menahan arus udara yang lebih lemah itu, tetapi arus bawah ruang angkasa yang kuat langsung menembus ki sejatinya dan dia merasakan sakit. Untungnya, ia memiliki pertahanan yang kuat. Meskipun rasa sakitnya tajam, namun tidak menyebabkan banyak kerusakan. Celah ruang angkasa itu tidak terlalu dalam. Hanya beberapa detik kemudian, dia merasakan arus bawah yang bergejolak di sekelilingnya menghilang saat dia mencapai ruang lain. Namun, Qin Haodong tidak tahu bahaya tak dikenal macam apa yang akan ada di tempat ini. Setelah melewati celah itu, dia langsung menjadi gugup dan mengeluarkan pedang Xuan Yuan untuk melindungi dirinya. Namun kemudian dia mendapati bahwa tidak ada setan alien di sana dan yang dia dengar hanyalah suara angin yang bersiul melewati gunung. Ia menenangkan diri dan mulai melihat ke sekelilingnya. Ia berada di sebuah gunung tinggi, dikelilingi oleh bukit-bukit tinggi dan hutan lebat. Wow, ki spiritual di sini sangat kaya. Dalam sekejap, dia merasa bahwa tempat ini berbeda dari bumi. Ki spiritual di sini ribuan kali lebih kaya daripada bumi. Sebagai seorang praktisi, ia merasa bahwa bahkan jiwa baru lahirnya pun bersorak. Ia dapat menyerap sejumlah besar ki spiritual untuk memelihara jiwa baru lahirnya. Wah, ini benar-benar tempat yang bagus. Qin Haodong menyadari bahwa ki spiritual di sini bahkan sama kayanya dengan yang ada di dunia kultivasi. Dia dapat mencapai alam kesengsaraan dan mengumpulkan keberanian untuk menghadapi guntur surga sekali lagi setelah berlatih di sini selama ratusan tahun. Setelah memastikan tidak ada bahaya tersembunyi, dia menginjak pedang terbangnya dan memeriksa dunia baru ini lagi. Pada tahap akhir alam apoteosis, ia dapat terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia terbang hingga jarak 100 mil dalam sekejap. Betapa indahnya tempat ini. Qin Haodong terpesona dengan tempat ini. Pegunungan dan sungainya indah, dan ki spiritualnya begitu kaya sehingga dia hampir gila. Ini hanyalah negeri dongeng baginya, yang sama sekali berbeda dari apa yang dikatakan Putri Garo kepadanya. Namun tak lama kemudian, ia menyadari bahwa tempat tersebut merupakan negeri dongeng bagi umat manusia, namun bisa jadi merupakan neraka bagi para iblis alien yang bergantung pada ki iblis. Tidak heran jika iblis asing tidak dapat menyerap energi iblis dari celah tersebut selama bertahun-tahun. Ternyata ruang ini telah sepenuhnya dipenuhi dengan ki spiritual, dan tidak ada jejak energi iblis sama sekali. Mungkinkah iblis alien musnah karena ki spiritual? Kaisar iblis alien telah bekerja keras selama ribuan tahun tetapi tidak mendapatkan apapun. Tidak ada iblis alien di sini, di tempat ini, itulah sebabnya pasukan tidak datang ke bumi. Tetapi mengapa perubahan besar seperti itu terjadi di sini? Qin Haodong segera mencari-cari dan mencoba menemukan jawabannya. Sekitar 3 atau 4 jam kemudian, dia kembali ke celah angkasa. Dia telah memeriksa hampir semua sekelilingnya. Ada alien demon di sini, tetapi yang mengejutkannya, dia melihat beberapa desa manusia. Sebagian besar penduduk desa di sini adalah orang biasa sementara beberapa dari mereka adalah praktisi. Namun, mereka berada pada level yang agak rendah dan yang paling kuat berada di alam jiwa baru lahir. Secara umum, tempat ini tidak berbeda dengan dunia kultivasi. Jika dia tidak melewati lorong menuju dunia iblis alien, dia akan mengira bahwa dia telah kembali ke dunia kultivasi. Apa yang harus dilakukannya sekarang adalah kembali ke bumi sesegera mungkin dan memberikan lampu hijau kepada semua orang, lalu mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka bisa membuat kemajuan besar setiap hari jika mereka bisa berlatih di tempat ini. Memikirkan hal ini, dia siap untuk kembali ke bumi melalui celah itu lagi. Namun, dia terkejut karena celah itu sekarang ditutupi oleh energi tak kasat mata dan dia tidak bisa memasukinya sama sekali. Ini adalah segel luar angkasa. Qin Haodong tercengang. Bagaimana tempat ini bisa disegel lagi setelah hanya setengah hari? Hanya praktisi kuno yang dapat membuat segel yang kuat seperti itu sementara hanya ada prajurit di sisi lain bumi. Apa yang terjadi? Tidak ada satupun dari mereka yang dapat membuat segel ini. Qin Haodong mengayunkan pedang Xuan Yuan-nya untuk menyerang segel itu, tetapi dia mendapati bahwa segel itu begitu kuat sehingga dia tidak dapat melemahkannya bahkan jika dia mencoba yang terbaik. Qin Haodong merasa gelisah. Dia datang untuk memeriksa tempat ini, tetapi sekarang tidak ada jalan kembali dan dia menjadi tunawisma. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan perlahan mencoba memahami situasinya. Satu-satunya kesimpulan yang mungkin adalah bahwa hanya para guru kuno seperti Kaisar Kuning yang dapat membuat segel penyembuhan diri seperti itu. Kaisar Iblis Alien menghancurkan segel di Jam Yin yang ekstrim dengan tombak jiwa, tetapi itu hanya sementara. Segel itu segera kembali normal setelah beberapa waktu dan celah ruang angkasa disegel lagi. Orang tuanya, pacarnya, dan anak-anaknya semuanya berada di sisi lain sementara dia terjebak di sini dan tidak bisa kembali. Itu tidak masuk akal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan datang.
Tidak ada yang menyangka bahwa segel itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Qin Haodong menepuk dahinya dengan jengkel, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia duduk di depan anjing laut itu dan terus berpikir tentang cara untuk kembali. Tetapi setelah duduk seharian, dia masih tidak dapat menemukan jalan keluar. Dia menatap segel yang kokoh itu. Tentu saja, dia tidak bisa mengumpulkan puluhan juta jiwa seperti Kaisar Iblis Alien. Dia harus mencapai alam penyelesaian agung setidaknya untuk bisa menghancurkan segel itu sendirian. Di dunia kultivasi, para kultivator dibagi menjadi 3 kelas. Alam pemurnian Qi, alam dasar, alam inti emas, alam jiwa baru lahir, dan alam apoteosis termasuk dalam kelas ketiga. Setiap alam memiliki 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir. Voiding Realm, Combination Realm, dan Grand Completion Realm termasuk dalam kelas kedua. Masing-masing dibagi menjadi 4 tahap, termasuk tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, dan tahap akhir. Mereka dapat memasuki kelas pertama setelah melewati Tribulation Realm. Di kehidupan sebelumnya, ia menghabiskan waktu 500 tahun untuk mencapai alam kesengsaraan dari alam pemurnian Qi. Namun, kini ia dapat melakukannya dalam waktu yang lebih singkat berkat pengalaman sebelumnya. Satu-satunya cara sekarang adalah meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin, memecahkan segel celah, dan bersatu kembali dengan kerabatnya. Karena setelah dia memutuskan, dia segera membuat formasi untuk menutupi celah angkasa itu dan kemudian terbang keluar gunung. Jika dia duduk di pegunungan untuk berlatih, dia bisa mencapai alam kesengsaraan dalam waktu 2 atau 300 tahun dengan ki spiritual yang kaya di sini dan pengalaman sebelumnya. Namun, itu akan memakan waktu terlalu lama. Rasio kecepatan waktu antara dunia kultivasi dan bumi adalah 100:1. Ini berarti bahwa 500 tahun di dunia kultivasi setara dengan 5 tahun di bumi. Namun, tidak seorang pun tahu seperti apa keadaannya sekarang. Jika semuanya berubah saat ia kembali ke bumi, ia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Jadi, ia perlu meningkatkan kultivasinya secepat mungkin. Tidak cukup hanya menyerap ki spiritual. Ia perlu mendapatkan sumber daya sebanyak mungkin dan membuat pil. Dengan penjelajahan sebelumnya, ia memiliki pemahaman awal tentang tempat ini, jadi ia langsung terbang ke desa terdekat. Namun, ia tiba-tiba mendengar suara seseorang berteriak minta tolong ketika ia telah terbang sekitar 15 km. Tolong, tolong aku. Qin Haodong mengikuti suara itu dan melihat seseorang datang dari kejauhan. Orang itu tampaknya telah mencapai alam apoteosis. Ia terbang dengan cepat dan di belakangnya ada seekor ular piton besar yang panjangnya puluhan kaki. Tolong, tolong. Itu adalah seorang gadis. Pada saat ini, dia juga melihat Qin Haodong dan segera terbang seolah-olah dia sedang melihat seorang penyelamat. Apakah itu ular piton sisik naga? Tempat ini sangat mirip dengan dunia kultivasi. Gadis ini berbicara dalam bahasa dunia kultivasi dan ular piton sisik naga juga merupakan monster tingkat keempat yang unik di dunia ini. Qin Haodong tidak menyangka akan melihatnya di sini. Ada 9 jenis binatang iblis di dunia kultivasi. Binatang iblis tingkat keempat kuat sebagai kultivator di alam jiwa baru lahir sementara monster tingkat kelima dapat bersaing dengan kultivator di alam apoteosis. Ular piton sisik naga adalah binatang iblis tingkat 4. Pola pada tubuhnya mirip dengan sisik naga, itulah asal-muasal namanya. Binatang iblis itu pandai bertahan, dan dapat terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi, tetapi tidak terlalu kuat, atau paling tidak sebanding dengan para kultivator di alam apoteosis. Namun kemudian terasa sedikit aneh. Seorang kultivator di alam apoteosis, yang kuat seperti binatang iblis tingkat 5, dikejar oleh binatang iblis tingkat 4 dan terus berteriak minta tolong. Apa yang terjadi? Tepat saat Qin Haodong bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, wanita itu sudah dekat dengannya. Dia tiba-tiba berlari di belakangnya, memegang lengannya erat-erat, dan menggigil ketakutan. Ular piton sisik naga mengikuti dari belakang dan menerkam mereka. Qin Haodong hendak membunuhnya dengan pedangnya ketika dia tiba-tiba merasakan katak emas berkaki 3 yang sedang tertidur, bergerak di dalam kantung binatang roh. Qin Haodong tiba-tiba mendapat inspirasi dan katak emas berkaki 3 muncul di depan ular piton sisik naga. Pada saat ini, kodok emas berkaki 3 tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Ia lebih besar dan tubuhnya telah berubah menjadi emas, dengan garis-garis emas di dahinya. Binatang iblis tingkat 5. Qin Haodong menyadari bahwa katak emas berkaki 3 sekarang adalah binatang iblis tingkat 5. Jadi sepertinya melahap 3 jenderal iblis alien akan sangat membantunya. Dia sedikit menyesal. Dia seharusnya membiarkan katak emas berkaki 3 memakan kaisar iblis alien. Ketiga jenderal iblis alien sangat membantunya dan kaisar iblis mungkin telah mengubahnya menjadi binatang iblis tingkat 6 secara langsung. Namun itu hanya sekadar ide. Dia terjebak di sini dan tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Ular piton sisik naga menyerbu mereka dengan agresif. Namun, ia segera meringkuk saat melihat kodok emas berkaki 3.
Ada hubungan alami antara binatang iblis, dan ia secara naluriah takut pada binatang tingkat tinggi. Melihat kodok itu adalah binatang iblis tingkat 5, ular piton itu sangat ketakutan hingga ia berbalik dan melarikan diri. Namun kodok itu sama sekali tidak memberinya kesempatan. Ia langsung menelan ular piton sisik naga. Setelah menelan ular piton sisik naga, katak emas berkaki 3 mendatangi Qin Haodong dan menggosok-gosokkan tubuhnya ke lengannya, seolah-olah meminta pujian. Ini sangat menakutkan, hentikan. Gadis itu, yang bersembunyi di belakang Qin Haodong, menggigil ketakutan saat melihat katak emas berkaki 3. Qin Haodong tidak bisa berkata apa-apa. Sepertinya dia sudah mencapai tahap akhir alam apoteosis, tetapi mengapa dia begitu malu-malu? Jangan takut, itu binatang spiritualku, itu tidak akan menyakitimu. Benarkah, tidak akan memakanku? Wanita itu bertanya dengan takut-takut. Tentu saja tidak, dia bukan binatang iblis, dia teman kita. Mendengar kata-kata Qin Haodong, wanita itu memberanikan diri dan melangkah maju. Dia sangat cantik. Meskipun dia telah melihat begitu banyak wanita cantik, Qin Haodong tetap merasa takjub saat melihat gadis ini. Usianya sekitar 20 tahun. Jubah prajurit itu menonjolkan sosoknya yang tinggi dan ramping. Wajah dan kulitnya sempurna dan rambut hitam panjangnya diikat ekor kuda yang menjuntai di belakang kepalanya. Masih ada sedikit ketakutan di wajahnya, yang membuat orang merasa kasihan padanya. Dia cantik, tetapi dia tidak tampak seperti seorang pejuang. Dia seharusnya menjadi pejuang wanita yang gagah berani, tetapi dia bertingkah seperti burung yang ketakutan. Bab 862 Akademi Kura-Kura. Terima kasih telah menyelamatkanku, kata wanita itu kepada Qin Haodong. Qin Haodong bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu adalah seorang pejuang di alam apoteosis, mengapa kamu tidak langsung membunuh binatang iblis tingkat keempat? Kau pikir aku tidak pernah memikirkannya, tapi itu terlihat sangat menakutkan, aku ketakutan saat melihatnya. Lalu gadis itu menepuk-nepuk dadanya yang montok dan mencoba menenangkan diri. Qin Haodong terdiam, lalu bagaimana kau bisa mencapai alam apoteosis? Kau sudah seperti seorang master sekarang, mengapa kau begitu takut pada monster kecil? Wanita itu berkata dengan malu, saya hanya mengikuti perintah tuanku, tapi saya masih takut dengan hal itu. Qin Haodong menggelengkan kepalanya. Gadis ini seperti siswa yang mendapat nilai tinggi tetapi tidak kompeten. Mereka pandai mengikuti ujian tetapi ketika mereka keluar sendiri, mereka tersesat karena mereka tidak kompeten atau tidak berpengalaman. Tetapi dia jelas bisa menceritakan sesuatu tentang dunia ini kepadanya, jadi dia tidak akan membiarkannya pergi sekarang. Nona, Anda mau kemana? Saya bisa ikut dengan Anda. Hebat, ada terlalu banyak binatang buas di gunung ini, aku benar-benar takut. Gadis itu setuju tanpa ragu. Qin Haodong menariknya ke punggung katak emas berkaki 3, dan kemudian mereka terbang ke barat sesuai dengan instruksi gadis itu. Binatang tingkat kelima hampir menjadi penguasa hutan ini, jadi mereka tidak bertemu binatang iblis lain di sepanjang jalan. Wanita itu melepaskan lengan Qin Haodong dan berkata, namaku Zhao Xingyue, terima kasih atas bantuanmu, bisakah kau memberitahuku namamu? Saya Qin Haodong. Zhao Xingyue berkata, pakaianmu sangat aneh, aku belum pernah melihat orang mengenakan pakaian seperti itu. Tuanku membuatkan pakaian untukku, aku tinggal di pegunungan bersama tuanku sejak aku masih kecil, jadi aku belum pernah melihat dunia luar, dan aku tidak tahu apapun tentang jenis pakaian yang kamu kenakan. Tetapi guruku meninggal beberapa hari yang lalu dan memintaku untuk datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman, aku tidak menyangka akan melihat gadis secantik itu di sini. Qin Haodong mengarang cerita untuk menutupi identitas aslinya. Zhao Xingyue mempercayai perkataannya dan mengeluarkan satu set pakaian pria dari cincin penyimpanannya, aku akan berpakaian seperti pria. Tapi sepertinya kamu lebih membutuhkannya daripada aku. Dia memasukkan pakaian itu ke tangan Qin Haodong dan kemudian berbalik. Qin Haodong tidak ingin terlihat seperti orang asing di dunia ini, jadi dia segera mengenakan jubah. Dia telah hidup di dunia kultivasi selama 500 tahun, jadi tidak sulit baginya untuk mengenakan pakaian seperti ini. Lalu dia berkata, di mana tempat ini? Sepertinya kamu tidak tahu apa-apa, kata Zhao Xingyue, ini adalah benua Lingwu, dan sekarang kita berada di negeri kura-kura. Benua Lingwu, guruku pernah menyebutkan bahwa ini adalah ruang iblis alien dan ada banyak iblis alien, dia menyuruhku untuk berhati-hati, tapi di mana mereka? Tanya Qin Haodong. Alien Demon Space, kau yakin? Zhao Xingyue tidak lagi gugup sekarang. Dia tertawa kecil setelah mendengar pertanyaan Qin Haodong. Dia adalah seorang gadis cantik dan senyumannya membuatnya semakin menawan. Aku benar-benar tidak tahu sudah berapa tahun kau dan tuanmu tinggal di pegunungan, para iblis alien telah musnah ribuan tahun yang lalu, sekarang manusia adalah penguasa negeri ini. Dugaan Qin Haodong dikonfirmasi oleh Zhao Xingyue. Dia kemudian bertanya, apa yang terjadi? Bisakah Anda memberitahu saya lebih detail? Yah, bagaimanapun juga, kita masih punya waktu untuk bepergian, aku akan memberitahumu.
Zhao Xingyue kemudian memberinya gambaran umum tentang benua Lingwu. Ternyata dulu benua itu disebut benua Yin Yang. Setengahnya penuh dengan ki spiritual, yang dihuni oleh manusia dan setengahnya lagi penuh dengan ki iblis, yang merupakan tanah milik para iblis asing. Manusia tidak dapat bertahan hidup di tanah yang penuh dengan ki iblis sementara setan alien tidak dapat beradaptasi dengan ki spiritual, jadi mereka telah hidup bersama dengan damai selama bertahun-tahun. Namun, 5.000 tahun yang lalu, benua Yin yang tiba-tiba berubah. Ki spiritual menjadi lebih kaya sementara ki iblis menjadi lebih langka. Jadi tempat-tempat di mana iblis alien dapat hidup menjadi lebih kecil. 1000 tahun yang lalu, 4 mata air spiritual tiba-tiba muncul di benua ini. Ki spiritual sangat melimpah sementara ki iblis hampir menghilang sepenuhnya. Para iblis alien tidak memiliki ruang untuk hidup dan akhirnya dibasmi oleh manusia. Sejak saat itu, benua Yin yang berganti nama menjadi benua Lingwu dan manusia di daratan ini terlibat dalam pertarungan yang rumit. Pada akhirnya, manusia terbagi menjadi 4 negara berdasarkan lokasi 4 mata air spiritual, yaitu naga, harimau, burung kenari, dan kura-kura. Daerah yang dulunya diperintah oleh setan alien, sekarang menjadi negara kura-kura di benua Lingwu. Qin Haodong mengangguk. Tampaknya 5.000 tahun yang lalu, para ahli dari Alien Demons berhasil menembus penghalang ruang angkasa dan datang ke bumi karena ruang bertahan hidup mereka semakin sempit. Namun, celah ruang angkasa itu kemudian ditutup oleh Kaisar Kuning dan para penguasa kuno lainnya. Semua iblis alien yang tertinggal di sini mati. Zhao Xingyue adalah gadis pemalu, tetapi dia cukup berpengetahuan dan menjawab semua pertanyaan Qin Haodong. Akhirnya, Qin Haodong bertanya, guruku telah meninggal dunia, dan aku ingin mencari tempat untuk berlatih, apakah ada cara yang bagus untuk meningkatkan kultivasiku dengan cepat? Cara terbaik untuk meningkatkan kultivasi Anda tentu saja dengan pergi ke perguruan tinggi, kata Zhao Xingcheng bersemangat. Ada 4 perguruan tinggi besar di benua Lingwu, dan Akademi Kura-Kura tidak jauh dari sana. Hari ini adalah hari terakhir pendaftaran, aku akan ke sana untuk mendaftar dan belajar, bagaimana kalau kau ikut denganku? Pergi ke perguruan tinggi. Qin Haodong ragu-ragu. Zhao Xingyue melanjutkan, baiklah, semua sumber daya benua Lingwu dikendalikan oleh perguruan tinggi dan keluarga kerajaan, jadi, kuliah adalah satu-satunya pilihanmu jika kamu bukan anggota keluarga kerajaan. Di perguruan tinggi, Anda dapat mempelajari metode kultivasi terbaik, mendapatkan bimbingan dari guru-guru terkenal, dan menikmati sumber daya yang melimpah, semua ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa. Qin Haodong yakin. Sebagai kaisar kayu hijau di kehidupan sebelumnya, dia tidak membutuhkan bimbingan atau metode apapun, tetapi dia ingin sekali mendapatkan sumber daya kultivasi. Dengan sumber daya yang melimpah ini, dia akan segera mencapai Grand Completion Realm dan membuka celah ruang angkasa lagi. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Bagus sekali, saya ingin sekali ditemani. Zhao Xingyun berusaha sekuat tenaga membujuk Qin Haodong untuk pergi ke Akademi Kura-Kura bersamanya karena dia hanya ingin seseorang menemaninya. Setelah berdiskusi, mereka terbang bersama menuju Akademi Kura-Kura. Namun, Zhao Xingyue tampaknya tidak yakin bagaimana cara menuju ke sana. Dia mengambil rute yang salah beberapa kali. Mereka akhirnya melihat gedung Akademi Kura-Kura setelah melakukan beberapa penyelidikan. Qin Haodong sedikit terkejut ketika mereka datang ke akademi. Tidak heran ini adalah salah satu akademi terbaik di benua Lingwu. Akademi ini sebesar kota kecil. Mereka melompat dari punggung kodok dan memasukkannya kembali ke dalam kantong binatang roh. Lalu mereka berjalan menuju gerbang bersama-sama. Gerbang Tortoise Academy sangat megah, seperti gerbang kota dalam film-film lama. Ada beberapa meja di dekat pintu masuk, dan ada spanduk bertuliskan, pendaftaran siswa baru. Mereka berjalan mendekat, dan seorang pria parubaya yang tampak seperti guru bertanya dengan antusias, apakah Anda di sini untuk mendaftar? Qin Haodong melirik pria parubaya itu. Guru biasa dari Akademi Kura-Kura ini telah mencapai alam voiding. Dia berkata, halo, kami di sini untuk mendaftar. Pria parubaya itu berkata, selamat datang di Akademi Kura-Kura, harap bayar biaya pendaftaran, 1 batu spiritual tingkat atas, sebelum mengikuti ujian kami, Anda akan menjadi salah satu dari kami jika Anda lulus ujian. Mengapa biaya pendaftarannya begitu mahal? Qin Haodong bingung. Batu roh adalah mata uang dunia kultivasi. Namun masalahnya adalah dia telah menggunakan batu roh tingkat atas terakhir. Selain itu, biaya pendaftarannya terlalu mahal. Meskipun dia memiliki mata uang Huaxia yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa mata uang lainnya di cincin penyimpanannya, mata uang itu tidak berguna di benua ini. Pria parubaya itu berkata, ini adalah salah satu dari 4 perguruan tinggi paling terkenal di benua ini, 1 batu roh tingkat atas harganya cukup murah. Namun masalahnya adalah Qin Haodong sekarang tidak memiliki batu roh. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sepertinya dia hanya bisa meminta bantuan Zhao Xingyue. Dilihat dari pakaiannya yang mewah, dia pasti berasal dari keluarga kaya. Dia tidak akan peduli dengan biaya pendaftaran.
Namun, saat dia hendak berbicara, Zhao Xingyue berkata dengan malu-malu, bisakah kamu meminjamkanku 100 koin emas terlebih dahulu, aku akan membayarmu kembali. Dengan baik, Qin Haodong tercengang. Apa yang terjadi? Zhao Xingyue juga tidak punya uang. Dia berbalik dan berkata kepada pria parubaya itu dengan malu, Tuan, kami tidak punya banyak uang, bisakah kami mendaftar dulu dan memberikan uangnya nanti? Mendengar mereka tidak punya uang, pria parubaya itu berkata dengan dingin. Kalian harus membayar biaya pendaftaran sebelum mengikuti ujian, ini aturan kami, dan tidak ada yang bisa saya lakukan. Seperti yang diharapkan, uang adalah kebutuhan dimanapun mereka berada. Qin Haodong minggir bersama Zhao Xingyue dan mulai menyusun rencana. Dia bertanya, bukankah kamu di sini untuk mendaftar? Mengapa kamu tidak membawa uang? Zhao Xingyue merasa sangat malu, saya keluar terburu-buru, jadi saya lupa membawa uang. Tolong beri saya sedikit dan saya akan membayar Anda 2 kali lipat jumlahnya. Qin Haodong merentangkan tangannya dan berkata, saya datang dari gunung dan tidak punya uang sepeser pun, saya tidak bisa membantu Anda. Zhao Xingyue berkata dengan cemas, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hari ini adalah hari terakhir pendaftaran dan kita hanya bisa menunggu 1 tahun lagi jika kita tidak bisa melakukannya hari ini. Kita tidak bisa menunggu, mari kita pikirkan caranya. Qin Haodong sangat ingin meningkatkan kultivasinya agar dapat kembali ke bumi sesegera mungkin. Dia tidak ingin menyia-nyiakan waktu sehari pun, apalagi setahun. Meskipun dia tidak memiliki batu roh tingkat atas, ada banyak sekali bahan di cincin penyimpanannya. Mungkin dia bisa menjual beberapa di antaranya untuk mendapatkan koin emas. Tidak jauh dari gerbang sekolah terdapat jalan bisnis yang ramai dengan orang. Di sudut jalan ada sebuah toko anggur dengan tanda besar di pintunya yang bertuliskan, 10 mil dupa. Bisnis toko anggur sangat bagus. Orang-orang akan datang untuk membeli anggur dari waktu ke waktu. Qin Haodong berjalan mendekat, dan bos gendut itu segera menghampirinya. Apakah kamu ingin minum anggur? Kami punya anggur asli di sini, dan kamu bisa mendapatkan 1 toples hanya dengan 100 batu roh tingkat atas. Silakan mencoba, saya yakin Anda akan puas dengan anggurnya. Bos gendut itu pandai berbisnis. Sambil berbicara, dia memberi Qin Haodong dan Zhao Xingyue 2 cangkir kecil berisi anggur. Bab 863 Apakah Anda berbohong tentang usia Anda? Qin Haodong mengambil gelas itu. Pertama, dia menciumnya, lalu mengerutkan kening. Kemudian, dia menyesap anggur itu dengan lembut dan segera meludahkannya. Terlalu buruk untuk diminum. Apakah itu masih bisa disebut anggur? Tindakannya langsung menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Mereka semua menoleh ke arahnya. Wajah bos gendut itu langsung berubah muram. Dia berkata dengan marah, wah, kamu kesini mau bikin onar. Qin Haodong menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak mencari masalah, anggurmu terlalu buruk untuk diminum. Dia berkata jujur. Pembuatan anggur di sini sangat buruk. Anggur di sini asam dan pahit, yang tidak dapat dibandingkan dengan anggur di bumi. Omong kosong, bos gendut itu menjadi semakin marah dan berteriak. Wah, bahkan jika kamu ingin membuat masalah, kamu seharusnya punya alasan yang lebih baik. Semua orang di seluruh Akademi Kura-Kura tahu tentang wewangian 10 mil Fatigao milikku, ini adalah resep rahasia leluhur untuk membuat anggur, bahkan Dekan Luo hanya minum anggur kami, beraninya kau mengatakan bahwa anggurku tidak enak, jelas kau sedang mengolok-olokku. Orang-orang di sekitar juga mulai membicarakannya. Ya, anggur Fatigao memang enak. Ten Miles Fragrance adalah anggur kelas atas, tetapi harganya terlalu mahal, sebotol Ten Miles Fragrance harganya 100 upper level Spirit Stone. Dari mana pemuda ini berasal, dia benar-benar tidak tahu situasi yang sebenarnya, beraninya dia mengatakan bahwa wewangian 10 mil tidak baik untuk diminum. Mendengar pembicaraan orang-orang, bos gendut itu berkata dengan bangga, kau dengar itu, nak. Tak ada anggur yang lebih baik daripada wewangian 10 milku. Qin Haodong hanya tersenyum. Ia datang ke sini hanya untuk mencari tahu tentang pasar dan harga produk anggur di benua Lingu sehingga ia dapat menetapkan harga untuk anggur yang akan dijualnya. Dia berbalik dan meninggalkan toko anggur. Zhao Xingyun mengikutinya dan berkata, Kakak Qin, bukankah kita harus mencari cara untuk mendapatkan biaya pendaftaran secepatnya, mengapa kamu datang ke sini untuk mencicipi anggur? Jangan khawatir, biaya pendaftaran akan segera tersedia, kata Qin Haodong sambil tersenyum, berapa banyak batu roh tingkat atas yang dapat ditukar dengan batu roh tingkat atas? Zhao Xingyue berkata, 10.000. Qin Haodong mengangguk. Dia mengeluarkan sebuah meja dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di depannya. Kemudian dia mengeluarkan 2 botol anggur Maotai dan meletakkannya di atas meja. Dia baru saja memeriksa bahwa banyak orang di sini memiliki cincin penyimpanan, jadi dia tidak khawatir perilakunya akan menarik perhatian orang lain. Apa ini? Indah sekali. Zhao Xingyue mengambil sebotol anggur Maotai dan bertanya. Meskipun benua Lingu penuh dengan ki spiritual,
toples anggur yang digunakan untuk menyimpan anggur tidak dapat dibandingkan dengan botol anggur Maotai yang dibuat oleh industri modern. Keduanya sangat berbeda satu sama lain. Anggur, nanti akan menjadi biaya pendaftaran kita. Qin Haodong berkata sambil mengeluarkan papan kayu. Dia menuliskan kata-kata, anggur dijual, di atasnya, lalu meletakkannya di depan meja. Zhao Xingyun berkata dengan heran, Kakak Qin, kamu menjual anggurmu di depan toko anggur, apakah kamu bisa menjualnya? Fatih Gao di seberang memperhatikan Qin Haodong. Dia juga melihat tanda yang dipajang. Dia tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Dari mana orang bodoh ini datang? Beraninya dia menjual anggur di depan toko anggurku. Saya jamin dia tidak akan menjual setetes pun anggur, tidak ada anggur di dunia yang lebih baik daripada wewangian Ten Miles saya. Yang lain juga menggemakan kata-katanya. Mereka menertawakan Qin Haodong karena dia sedang mengajari ikan berenang. Meskipun ada jalan antara Qin Haodong dan toko anggur, Qin Haodong jelas mendengar apa yang dikatakan orang-orang. Dia tersenyum, mengambil sebotol anggur, dan membuka tutup botolnya. Anggur Maotai adalah anggur beraroma kuat. Anggur ini adalah yang paling harum di antara berbagai anggur lainnya. Ketika botol anggur Maotai yang telah disimpan selama 15 tahun dibuka, aroma kuat anggur tersebut langsung tercium. Di bawah kendali Ki asli kayu hijau, hampir semua orang di seluruh jalan komersial mencium wanginya. Ya Tuhan, anggur jenis apa ini, mengapa harum sekali? Ini benar-benar asli karena aroma anggurnya tercium hingga lebih dari 10 mil jauhnya. Tidak heran pemuda itu berkata bahwa anggur Fatih Gao tidak ada apa-apanya. Ternyata anggurnya benar-benar enak. Anggur ini terlalu harum, jika aku bisa menyesapnya, aku rela mati. Fatih Gao benar-benar tercengang. Senyum bangga di wajahnya membeku. Sebagai orang yang membuat anggur, dia tentu bisa mengerti betapa enaknya anggur ini. Aroma anggur pemuda itu benar-benar bisa tercium dari jarak 10 mil. Di bawah daya tarik aroma anggur, banyak pemabuk segera tertarik dan berkumpul di sekitar meja Qin Haodong. Anak muda, berapa harga anggurmu? Aku mau semuanya. Seorang pemabuk setengah baya menyeka air liurnya dan mengulurkan tangan untuk mengambil botol-botol anggur Maotai. Qin Haodong berkata, 5 batu roh tingkat atas untuk 1 botol. Apa? Berapa? Begitu tangan pria itu menyentuh botol anggur Maotai, dia segera menariknya kembali seolah-olah dia telah menyentuh bom. Qin Haodong berkata, sebotol anggur harganya 5 batu roh tingkat atas, tidak ada kecurangan dan tidak ada diskon. Ya Tuhan, kamu gila, anggurmu terlalu mahal. Mendengar harganya, banyak orang yang ingin membelinya langsung menyerah dan hanya bisa meneteskan air liur tak berdaya. Setelah beberapa saat terkejut, Zhao Xingyue berbisik di telinga Qin Haodong, Kakak Qin, apakah anggurmu terlalu mahal? Meskipun benua Lingu penuh dengan ki spiritual dan kaya dengan batu roh tingkat atas, ada banyak kultivator di benua ini dan mereka menggunakan banyak batu roh setiap hari. Oleh karena itu, 1 batu roh tingkat atas dapat membeli banyak barang. 2 botol anggur berharga 10 batu roh tingkat atas. Orang biasa pasti tidak mampu membelinya. Qin Haodong berkata, jangan khawatir, anggur saya pasti sepadan dengan harganya. Dia cukup percaya diri. Dimanapun itu, barang langka selalu berharga. 2 botol anggur Maotai ini pasti akan dianggap sebagai barang langka di sini. Dia yakin akan segera ada pembeli. Pada saat ini, seorang kakek kurus tiba-tiba muncul di depan toko anggur. Dia membawa labu anggur besar di punggungnya dan mengeluarkan bau anggur yang kuat. Direktur Luo, Anda datang. Setelah melihat kakek tua itu, Fatih Gao langsung menyambutnya dengan antusias. Si kakek kurus itu adalah Luo Dongqing, wakil dekan Akademi Kura-Kura. Dia tidak punya hobi lain dalam hidupnya, kecuali minum anggur. Dia datang ke toko anggur Fatih Gao setiap hari untuk membeli labu wangi 10 mil. Luo Dongqing mendengus dan berkata dengan penuh semangat, Fatih Gao, kamu punya anggur yang enak sekali, kenapa kamu tidak memberitahuku, kamu tidak ingin membuka toko anggurmu, cepat bawakan aku anggur yang enak itu. Direktur Luo, saya sudah menyiapkannya untuk Anda, ini adalah wewangian 10 mil terbaik di toko kami, kata Fatih Gao sambil membawakan sebotol anggur untuk Luo Dongqing. Luo Dongqing mengangkat tangannya dan membuka segel pada toples anggur. Dia mengendus dan berkata, tidak, aromanya tidak berasal dari anggur ini, cepat ganti anggurnya untukku. Fatih Gao berkata, Direktur Luo, ini sudah menjadi anggur terbaik di toko kami. Luo Dongqing mencengkeram kerah baju Fatih Gao dan mengangkatnya dengan mudah. Omong kosong, aku bisa mencium aroma anggur, apakah kamu masih ingin menyembunyikannya? Fatih Gao tahu apa yang sedang terjadi. Dia menunjuk Qin Haodong di sisi yang berlawanan dengan wajah pahit dan berkata, Direktur Luo, jangan marah. Aroma yang Anda cium berasal dari anggur milik pemuda di sisi yang berlawanan. Luo Dongqing segera menurunkan Fatih Gao dan mendatangi meja Qin Haodong. Melihat 2 botol anggur Maotai di atas meja dan mencium aroma anggur yang kuat, dia menelan ludah dengan susah payah.
Jika bukan karena identitasnya sebagai wakil direktur, dia pasti akan segera mengulurkan tangan untuk mengambil 2 botol anggur itu. Anak muda, berapa harga anggurmu? Aku akan membelinya. 10 batu roh tingkat atas. Melihat orang tua di depannya, pupil mata Qin Haodong sedikit mengecil. Dia tidak bisa merasakan kultivasinya, yang hanya bisa berarti bahwa dia setidaknya berada di alam kombinasi yang kuat. Luo Dongqing terkejut dan berteriak, "Apa, mahal sekali, anak muda, aku belum pernah melihat anggur semahal itu seumur hidupku." "Saya dapat meyakinkan Anda bahwa Anda belum pernah minum anggur sebagus itu seumur hidup Anda," kata Qin Haodong sambil tersenyum. "Saya tidak serakah, akademi ini mensyaratkan 1 batu roh tingkat atas untuk mendaftar, itu sangat mahal." Luo Dongqing bertanya, "Apakah kamu mahasiswa baru yang akan mendaftar?" Qin Haodong mengangguk. "Anggurku adalah anggur terbaik, hanya ada 2 botol tersisa, jika bukan karena biaya pendaftaran, aku tidak akan menjualnya." "Menarik, aku harap kamu bisa lulus ujian akademi kami," kata Luo Dongqing sambil tersenyum. "Aku ingin anggurmu." Setelah itu, dia melemparkan 10 batu roh tingkat atas dan mengambil 2 botol anggur Maotai. Dia mengangkat kepalanya dan menyesapnya. "Anggur yang enak, anggur yang enak." Setelah mengatakan itu, Luo Dongqing menghilang dengan 2 botol anggur Maotai. Para pemabuk lainnya tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah ketika mereka melihat Luo Dongqing meneguk anggurnya. Fatih Gao menghela napas lega. Dia mendengarnya dengan jelas. Qin Haodong hanya punya 2 botol anggur jenis ini. Jika Qin Haodong benar-benar punya banyak botol anggur ini, toko anggurnya mungkin akan tutup. Qin Haodong menyimpan 10 batu roh tingkat atas dan berkata kepada Zhao Xingyue, "Ayo pergi dan mendaftar." Mereka mendatangi guru setengah baya itu lagi dan menyerahkan 2 batu roh tingkat atas. Setelah Zhou Yuke menerima batu roh tingkat atas, ia mengeluarkan 2 formulir dan meminta mereka untuk mengisi informasi dasar. Kemudian ia mengeluarkan 2 kristal uji dan memberikan masing-masing 1. "Masukkan semua ki sejati Anda ke dalamnya, jika Anda memenuhi persyaratan, Anda akan menjadi anggota akademi kami." Qin Haodong memegang kristal di tangannya. Dia tidak tahu apa standar penerimaan akademi kura-kura. Namun, karena Zhao Xingyue telah mencapai tahap akhir alam apoteosis dan masih datang ke sini untuk mendaftar, standarnya seharusnya tidak terlalu rendah. Jadi, dia tidak menyembunyikan kekuatannya dan langsung menuangkan semua kultivasinya ke dalamnya. Ketika ki asli kayu hijau memasuki kristal pengujian, kristal itu langsung memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Zhou Yuke telah mengawasi di dekatnya. Dia jelas melihat Qin Haodong menjual anggur untuk menaikkan biaya pendaftaran. Dia merasa bahwa seseorang yang bahkan tidak memiliki batu roh tingkat atas tidak akan memiliki kultivasi yang tinggi. Dia pasti tidak akan dapat lulus ujian pendaftaran. Meskipun Akademi Kura-Kura merupakan akademi tingkat tertinggi di Kerajaan Kura-Kura, orang-orang akan memenuhi standar penerimaan selama kultivasi mereka mencapai tahap awal alam baru lahir. Mereka merekrut hampir 1.000 siswa tahun ini. Sebagian besar dari mereka berada di tahap Naschen Realm awal. Hanya siswa yang sangat luar biasa yang berada di tahap awal Apotheosis Realm. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa murid yang tidak ia yakini ini dapat membuat kristal itu memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Ini adalah tanda yang hanya dapat ditemukan di tahap akhir alam apoteosis. Apakah ia seorang murid jenius? Qin Haodong meletakkan kristal ujian dan menatap Zhou Yuke yang kebingungan. Dia bertanya, "Guru, apakah saya lulus ujian?" Baru pada saat itulah Zhou Yuke tersadar. Ia melihat formulir di tangannya. Di situ tertulis dengan jelas usianya 21 tahun. Bagaimana ia bisa memiliki kultivasi setinggi itu? Bahkan penyihir kecil yang dikenal sebagai jenius tak tertandingi di Akademi Kura-Kura tidak memperoleh hasil sebaik itu saat ia memasuki akademi. Dia menjilat bibirnya dan bertanya, "Apakah kamu berbohong tentang usiamu?" "Berbohong soal umurku?" Qin Haodong berkata dengan heran, "Aku tidak akan pergi kencan buta, kenapa aku harus berbohong soal umurku?" Pria parubaya itu mengangkat tangannya dan menepuk dahinya. "Aku lupa, jika kamu berusia lebih dari 30 tahun, kristal itu akan memberikan peringatan." Dia segera berkata sambil tersenyum lebar, "Selamat telah menjadi anggota Akademi Kura-Kura kami." Bab 864 terlalu rakus. Ya Tuhan, dia mencapai tahap akhir alam apoteosis pada usia 21 tahun, ini sungguh luar biasa. Sangat menyebalkan bersaing dengannya, aku mendaftar di tahap tengah Naschen Sol dan kupikir aku hebat, dibandingkan dengannya, aku hanyalah pecundang. Seorang jenius itu hebat, dibandingkan dengan dia, aku hidup tanpa hasil, marah sekali. Mendengar bahwa ada seorang mahasiswa baru di tahap akhir alam apoteosis, semua orang di sekitar gerbang Akademi Kura-Kura menjadi bersemangat. Mereka ingin melihat siapa mahasiswa jenius tahun ini. Mendengar perbincangan di sekitarnya, Qin Haodong menggelengkan kepalanya diam-diam. Awalnya, dia ingin tetap rendah hati. Tanpa sengaja, dia menjadi selebriti lagi.
Pada saat ini, Zhao Xingyue juga telah menyelesaikan ujiannya. Sebuah lingkaran kuning muncul pada kristal ujian di tangannya. Zhou Yukai berkata, tahap akhir dari alam jiwa baru lahir, selamat karena telah lulus ujian akademi kita. Qin Haodong sedikit terkejut. Gadis ini jelas berada di tahap akhir alam apoteosis. Bagaimana mungkin kultivasinya berada di tahap akhir alam jiwa baru lahir? Dia bertanya dengan suara rendah, apakah kamu menyembunyikan kekuatanmu? Ya, Zhao Xingyue mengangguk malu-malu. Aku melihat ada begitu banyak orang di sekitarmu, aku sangat takut, jadi aku menyembunyikan sedikit kekuatanku. Qin Haodong terdiam. Ia berpikir, gadis yang sangat pemalu, bagaimana dia bisa keluar? Kalian berdua, sudah memilih jurusan, tanya Zhou Yukai lagi. Jurusan. Qin Haodong tidak menyangka bahwa ia juga harus memilih jurusan. Ia bertanya, jurusan apa saja yang ada di akademimu? Seorang mayor yang dipanggil, seorang mayor alkemis, dan seorang mayor seni bela diri. Qin Haodong berkata, kalau begitu aku akan memilih jurusan alkemis. Zhou Yukai berkata, baiklah, tolong tunjukkan padaku medali alkemismu. Medali apa? Zhou Yukai menjelaskan, akademi kami adalah akademi tingkat tertinggi di benua Lingwu. Tentu saja, akademi ini memiliki batasannya sendiri, hanya mereka yang telah mencapai tingkat ketiga atau lebih dalam pengobatan penyulingan yang dapat memilih jurusan alkemis kami. Kalau begitu, lebih baik aku memilih jurusan bela diri. Meskipun Qin Haodong yakin bahwa ia dapat melakukan lebih baik daripada orang lain dalam penyulingan obat, ia tidak memiliki medali. Oleh karena itu, ia hanya dapat memilih jurusan seni bela diri. Aku juga. Zhao Xingyue langsung berkata seolah-olah dia takut Qin Haodong akan meninggalkannya. Baiklah, kamu mengambil jurusan bela diri, ayo ikut aku ke asrama mahasiswa sekarang. Setelah Zhou Yukai selesai berbicara, dia langsung menuntun mereka melewati gerbang Akademi Kura-Kura dan berjalan menuju ruang tamu siswa. Akademi Kura-Kura mencakup area yang luas dan seperti kota kecil. Untungnya, mereka semua adalah seniman kultivasi sehingga kecepatan mereka sangat cepat. Ini ruang tamu Anda dapat memilih kamar asrama untuk Anda gunakan sendiri. Melihat halaman kecil yang elegan dan unik di depannya, Qin Haodong bertanya dengan heran, apakah ini asrama mahasiswa kita? Apakah kita tinggal sendiri? Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, benar sekali, agar lebih mudah untuk bercocok tanam. Seorang siswa memiliki halaman, Anda dapat memilih asrama dari asrama manapun yang kosong asalkan pintunya tidak memiliki tanda siswa. Sungguh masalah besar. Dalam kehidupan Qin Haodong sebelumnya, ada 4 atau 5 orang yang berkerumun di sebuah ruangan kecil ketika dia masih mahasiswa. Perawatan saat ini tidak terbayangkan di bumi mengingat tingginya biaya tanah. Dia menunjuk ke sebuah halaman dan berkata, saya mau yang ini. Kemudian Zhao Xingyue berkata, aku ingin halaman di sebelahnya. Baiklah. Mulut Zhou Yukai melengkung membentuk senyum sinis dan berkata, sewa tahunan untuk asrama kita adalah 5 batu roh tingkat atas, berikan aku uangnya sekarang. Apa-apaan ini, asramanya tidak gratis, setiap tahunnya dibutuhkan 5 batu roh tingkat atas. Qin Haodong merasa bahwa Zhou Yukai lebih seperti seorang pengusaha daripada seorang guru. Zhou Yukai berkata dengan yakin, tentu saja, membangun asrama di akademi itu mahal, harganya sangat murah untuk 5 batu roh tingkat atas. Aku. Qin Haodong terdiam. Apakah ini akademi? Sungguh sulit untuk melangkah satu langkah pun tanpa uang. Zhao Xingyue bertanya, apakah ada asrama yang lebih murah? Zhou Yukai berkata, akademi kami memperlakukan semua orang secara setara, asrama kami tidak memiliki nilai. Zhao Xingyue tersipu dan bertanya, bisakah kita tinggal di asrama yang sama? Zhou Yukai berkata, akademi hanya mengenakan biaya berdasarkan jumlah asrama, mengenai berapa banyak orang yang ada di asrama, itu urusanmu sendiri. Qin Haodong tidak punya pilihan. Dia hanya punya 8 batu roh tingkat atas di tangannya dan dia tidak bisa meninggalkan Zhao Xingyue sendirian. Jika dia tahu ini, dia akan meminta lebih banyak uang kepada si kakek pemabuk itu. Dia mengeluarkan 5 batu roh tingkat atas dan memberikannya kepada Zhou Yukai. Zhou Yukai mengambil uang itu tetapi tidak terburu-buru menyimpannya. Dia berkata, para mahasiswa baru masih perlu membeli seragam sekolah. Setiap seragam membutuhkan 1 batu roh tingkat atas. Qin Haodong tidak punya pilihan selain memberinya 2 batu roh tingkat atas dan mengambil kembali 2 set seragam sekolah putih. Ingatlah untuk mengenakan seragam sekolah saat keluar, atau, kamu akan didenda 1 batu spiritual tingkat atas setiap kali. Zhou Yukai melanjutkan, akademi kura-kura kami adalah akademi terbaik, manajemen siswa kami sangat ketat, di masa mendatang, kalian harus mengikuti peraturan akademi, jika tidak, kalian akan didenda atau dipecat. Saya punya buku panduan manajemen akademi di sini, saya akan menjualnya kepada Anda dengan harga yang lebih murah, 1 batu roh tingkat atas untuk 2 buku panduan manajemen. Tak lama kemudian, Zhou Yukai pergi dengan 8 batu roh tingkat atas. Qin Haodong memiliki 2 buku merah kecil di tangannya, tetapi sakunya benar-benar kosong.
Sialan, aku jadi orang miskin lagi, kamu serakah sekali. Qin Haodong menatap punggung Zhou Yukai dengan marah dan berpikir. Uangnya sudah habis. Mereka membawa barang-barang mereka ke asrama. Meskipun agak mahal, kondisinya sangat bagus. Ada berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Satu-satunya masalah adalah hanya ada satu tempat tidur. Menurut peraturan, mereka harus mengenakan seragam sekolah. Zhao Xingyue berkata dengan malu, Kakak Qin, maaf mengganggumu. Tidak masalah, sudah takdir kita bertemu. Saat Qin Haodong berbicara, dia membolak-balik buku panduan manajemen siswa di tangannya. Saat berada di Roma, lakukanlah seperti orang Romawi. Karena dia telah menjadi anggota Akademi Kura-Kura, dia ingin melihat bagaimana akademi ini mengelola siswanya. Tak lama kemudian, ia memahami situasi di sini. Gaya manajemen Akademi Kura-Kura benar-benar berbeda dari universitas sebelumnya. Akademi ini dibagi menjadi 4 tingkatan. Para siswa dari setiap tingkatan mengenakan warna yang berbeda, dari tingkatan pertama hingga tingkatan keempat putih, hitam, biru, dan ungu. Perkelahian dilarang di antara para siswa di sini. Namun, jika terjadi konflik, mereka dapat mengeluarkan surat tantangan kepada lawan dan mengusulkan duel di platform tantangan. Platform tantangan dipimpin oleh para guru akademi. Setiap kali, 10 batu spiritual tingkat atas akan dibayarkan oleh penantang. Yang kalah akan membayar 10 batu spiritual tingkat atas kepada pemenang. Pada saat yang sama, ada juga banyak bab tambahan. Misalnya, siswa kelas bawah dapat menolak tantangan siswa senior. Jika siswa senior menolak tantangan siswa kelas bawah, mereka harus membayar 10 batu spiritual tingkat atas sebagai kompensasi. Dalam hal pelajaran siswa, sekolah memiliki gaya manajemennya sendiri. Sekolah tidak memaksa siswa untuk menghadiri kelas manapun. Namun, ada ujian komprehensif setiap bulan. Siswa yang mendapat peringkat lebih rendah harus mengambil batu spiritual tingkat atas untuk memberi penghargaan kepada siswa yang mendapat peringkat lebih tinggi. Akademi juga menyediakan banyak cara bagi siswa untuk mendapatkan spirit stone dan mendistribusikan spirit stone melalui serikat misi sekolah. Jika siswa ingin mendapatkan spirit stone, mereka dapat pergi ke serikat untuk mengerjakan tugas. Setiap tugas dibayar dengan jumlah spirit stone yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Sebagai warga bumi, sekilas ia dapat melihat inti dari gaya manajemen mahasiswa, yaitu memobilisasi semangat mahasiswa melalui perolehan uang. Di bawah tekanan perolehan uang, mahasiswa tidak berani bermalas-malasan, kecuali jika mereka memiliki banyak uang. Qin Haodong sangat puas dengan manajemen semacam ini. Dia tidak perlu menghadiri kelas sama sekali sekarang. Dia hanya perlu berkultivasi dengan cukup batu roh. Gaya manajemen yang longgar menyelamatkannya dari banyak masalah. Namun masalahnya sekarang adalah dia tidak memiliki batu roh di tangannya. Dia harus mencari cara untuk menghasilkan uang secepat mungkin. Zhao Xingyue juga menyadari pentingnya uang dan berkata, Kakak Qin, mari kita pergi ke serikat misi dan mencari cara untuk mendapatkan beberapa batu roh tingkat atas. Qin Haodong mengangguk. Mereka berdua pergi ke Guild Misi Akademi bersama-sama. Serikat misi adalah bangunan individu terbesar di Akademi. Bangunan itu terbagi menjadi 4 lantai. 3 lantai bawah adalah tempat tugas diberikan. Setiap lantai memiliki aula selebar hampir 1000 meter, tetapi masih dipenuhi siswa yang datang untuk mencari tugas. Lagi pula, bagi sebagian besar siswa, itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan lebih banyak batu roh untuk dikultivasikan. Mereka pergi ke papan pengumuman dan melihatnya. Mereka melihat ada banyak jenis tugas yang dicantumkan di sana. Tugas-tugas tersebut adalah membantu penduduk sekitar untuk menemukan kucing, membantu orang kaya untuk mengajak anjingnya jalan-jalan, memburu binatang iblis untuk mendapatkan dan internal, membantu pemerintah untuk menangkap pencuri, dan seterusnya. Secara umum, makin sulit tugasnya, makin tinggi pula hadiahnya. Qin Haodong melihatnya. Meskipun hadiah untuk beberapa tugas tinggi, tugas-tugas itu membutuhkan lebih banyak waktu. Yang tidak bisa ia sia-siakan sekarang adalah waktu. Zhao Xingyue berkata, Kakak Qin, menurutmu misi seperti apa yang harus kita lakukan? Qin Haodong berkata, menurutku tugas-tugas ini tidak cocok untukku, jika kamu menemukan tugas yang cocok, silakan pilih satu. Zhao Xingyue berkata dengan tergesa-gesa, bagaimana aku bisa melakukan itu, aku tidak berani melakukan tugas apapun sendirian. Qin Haodong terdiam beberapa saat. Gadis ini benar-benar pemalu. Zhao Xingyue berkata dengan takut-takut, Kakak Qin, ayo kita naik ke atas dan melihat-lihat, mungkin ada tugas yang membuatmu puas. Baiklah, ayo kita naik. Qin Haodong juga ingin mencari tahu sebanyak mungkin tentang Akademi Kura-Kura, jadi dia naik ke atas bersama Zhao Xingyue. 3 level terbawah dari serikat misi semuanya diberi tugas. Tugas di level kedua lebih maju daripada tugas di level pertama. Namun, setelah melihat semua tugas di 3 level, Qin Haodong tidak melihat satu pun tugas yang memuaskan. Bukan berarti dia tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas itu, tetapi tugas-tugas itu menyita waktu terlalu banyak.
Mereka pergi ke lantai 4 dan mendapati bahwa itu bukanlah tempat untuk membagikan tugas, tetapi tempat bagi siswa untuk berdagang. Di sini, para siswa dapat menukarkan barang dengan barang. Mereka juga dapat menukarkan barang mereka sendiri ke akademi dengan Spirit Stone yang mereka butuhkan. Qin Haodong berjalan berkeliling dan menemukan seorang siswa mengenakan seragam sekolah ungu yang menjual pil kultivasi. Dia melangkah maju dan bertanya, "Senior, berapa harga pil ini?" Siswa itu berkata, 200 batu roh tingkat atas. 200 batu roh tingkat atas. Qin Haodong terkejut. Dia tidak menyangka harga pil itu begitu tinggi. Murid itu meliriknya dan tampak sangat tidak puas dengan reaksinya. Apa yang aneh tentang ini? Ini adalah pil kelas 4. Harga 200 Spirit Stone sudah murah. Qin Haodong terdiam. Tampaknya pil sangat berharga di dunia ini. Ketika dia di bumi, dia memurnikan 36 pil kultivasi sekaligus. Dia menyerahkan semuanya kepada Lin Momo sehingga dia tidak memiliki satu pun. Tapi itu tidak masalah, aku akan memurnikan tungku pil kultivasi lainnya, itu akan segera menyelesaikan dilema karena tidak punya uang. Saat memikirkan hal ini, dia telah menentukan arah untuk menghasilkan uang di masa depan, yaitu memurnikan pil dan menjualnya untuk mendapatkan batu roh secepat mungkin guna meningkatkan kultivasinya. Setelah mengambil keputusan, dia meninggalkan serikat misi bersama Zhao Xingyue. Mereka berjalan menuju Akademi Alkemis di dekat situ. Bab 865 Tantangan. Mereka datang ke Akademi Alkemis dan menemukan bahwa Asosiasi Alkemis Negeri Kura-Kura punya cabang di sini, tempat mereka bisa membeli bahan-bahan medis atau pil. Lantai pertama berisi bahan-bahan obat, yang luasnya hampir sama dengan luas Asosiasi Misi. Luasnya lebih dari 1000 meter persegi. Qin Haodong melihat ke sekelilingnya dan mendapati bahwa di sini terdapat berbagai macam bahan obat yang berharga, seperti buah ular hijau, vanili lunak, rumput mutiara, bunga memabukkan, dan ramuan internal berbagai binatang buas. Buah bodi bintang bulan sangat langka di bumi, namun ia hanyalah bahan obat biasa di sini. Qin Haodong terkejut dengan harganya. Buah bodi bintang bulan harganya 100 batu roh tingkat atas. Tidak heran pil kultivasi begitu mahal. Biayanya sangat besar. Dia memiliki semua bahan untuk pil kultivasi di cincin penyimpanannya kecuali buah bodi bintang bulan. Namun, dia tidak memiliki batu roh tingkat atas sekarang. Tampaknya memurnikan pil juga membutuhkan banyak uang. Prioritas utamanya adalah mendapatkan sejumlah uang sekarang. Ia bertanya kepada penjual, bisakah kami meminjam beberapa bahan obat sekarang, saya akan membayarnya kembali setelah saya membuat pilnya. Penjual itu menatapnya dengan aneh dan berkata, maaf, tapi kami tidak menawarkan layanan seperti itu di sini, Anda harus membayar terlebih dahulu. Mereka berdua hanya bisa meninggalkan Asosiasi Alkemis dengan putus asa. Namun, mereka melihat 3 siswa berpakaian biru saat mereka meninggalkan gedung. Saat melihat Zhao Xingyue, seorang mahasiswa kurus berteriak, "Hei, lihat, dia sangat cantik, dia secantik ratu kampus kita." Seorang pria gemuk pendek di sebelahnya berkata, "Ya kakak, aku belum pernah melihat gadis secantik itu dan dia baru di sini, orang lain mungkin belum memperhatikannya, jadi ini kesempatan yang bagus untuk mendekatinya." Pemimpin mereka adalah Dong Zhenjiang, yang tingginya sekitar 1,85 meter. Dia tidak jelek, tetapi penampilannya agak menyedihkan. Pada saat ini, tatapan matanya tertuju penuh nafsu pada Zhao Xingyue, seakan ingin menelanjanginya. "Kakak, jangan hanya berdiri di sana, cepatlah bertindak, atau dia akan segera pergi." Pria gemuk itu menarik lengan baju Dong Zhenjiang. "Oh ya." Dong Zhenjiang berbalik dan menyeka air liur dari sudut mulutnya. Dia melangkah ke arah Zhao Xingyue. "Hai, perkenalkan namaku Dong Zhenjiang, mantan murid di sekolah kami, datang saja ke sini kalau ada yang berani bikin masalah." Sambil berbicara, tatapan matanya masih tertuju pada Zhao Xingyue, dan dia tidak memedulikan Qin Haodong yang berdiri di sampingnya. Melihat seseorang tiba-tiba menghalangi jalannya, Zhao Xingyue menjadi gugup dan segera memegang lengan Qin Haodong. "Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu." Dong Zhenjiang berkata sambil menyeringai, "Tidak masalah jika kita tidak saling kenal, katakan saja namamu dan kita akan berteman." Zhao Xingyue berkata dengan gugup, "Aku tidak ingin menjadi temanmu, sebaiknya kau pergi sekarang." Dong Zhenjiang berkata, "Menurutku tidak, kamu baru di sini dan pasti belum mengenal tempat ini, aku akan membantumu." Pemuda gendut itu berkata kepada Qin Haodong dengan arogan, "Kau dengar itu, dia pacar bosku, keluar dari sini, atau aku akan menghajarmu setiap kali aku melihatmu." Zhao Xingyue takut Qin Haodong akan meninggalkannya sendirian, jadi dia buru-buru memegang lengannya, "Kakak Qin, jangan pergi, aku sangat takut." "Jangan khawatir, kamu aman bersamaku." Zhao Xingyue adalah orang pertama yang ditemui Qin Haodong di benua ini, dan juga satu-satunya temannya saat ini. Tentu saja, dia tidak akan meninggalkannya sendirian. Ia melirik ketiga orang di depannya. Kemanapun ia pergi, akan selalu ada orang-orang menyebalkan.
Kau mendengarnya, dia tidak menyukaimu, sebaiknya kau pergi sekarang. Melihat Qin Haodong sama sekali tidak menanggapi mereka dengan serius, mata kecil pria gemuk pendek itu langsung membelalak. Beraninya kau. Kau tahu dengan siapa kau bicara? Siswa kurus itu menambahkan, benar sekali, kamu baru saja menjadi mahasiswa baru, beraninya kamu berbicara kepada kami seperti ini. Qin Haodong mengerutkan kening. Keluar dari sini sebelum aku marah. Haha, kau pikir kau hebat, ya. Dong Zhenjiang merasa dipermalukan di hadapan si cantik, jadi dia berteriak, apakah kamu tahu siapa aku, beraninya kamu berbicara seperti ini kepadaku. Pria gemuk pendek itu melanjutkan, berkelahi tidak diperbolehkan di sini, tetapi bos kami punya banyak cara untuk menghadapimu, percayalah, kau tidak akan bertahan hidup di tempat ini jika kau menjadikannya musuh. Siswa kurus itu berteriak, datang saja ke tahap tantangan jika kau bisa, kau akan tahu seberapa kuat dia. Qin Haodong tiba-tiba mendapat ide bagus. Di antara mereka bertiga, Dong Zhenjiang adalah yang paling kuat, tetapi dia baru berada di tahap awal alam apoteosis. Dua lainnya baru saja mencapai tahap akhir alam jiwa baru lahir. Menurut aturan, dia akan mendapatkan sejumlah uang jika dia bisa mengalahkan mereka. Ide yang bagus. Dia sangat beruntung bisa bertemu dengan ketiga orang bodoh ini. Dia melirik mereka dan bertanya, apakah kalian menantangku? Secara umum, sebagian besar murid baru di sini berada pada tahap awal alam jiwa baru lahir. Mereka tidak sebanding dengan murid lama yang telah belajar di sini selama beberapa tahun. Mereka hanya ingin mengancam Qin Haodong, tetapi yang mengejutkan mereka, pemuda itu tidak takut sama sekali. Saat ini, Dong Zhenjiang terpesona oleh Zhao Xingyue. Tentu saja dia tidak akan menyerah saat gebetannya hadir, sebaliknya, dia ingin pamer. Dia berkata dengan arogan, baiklah, aku akan menantangmu, beranikah kau menerima tantanganku, aku akan memberimu pelajaran. Zhao Xingyue, yang selalu pemalu, menyerah dan berkata, saudara Qin, ayo pergi. Kita adalah mahasiswa baru dan dapat menolak tantangan mahasiswa lama. Mendengar perkataannya, ketiga murid itu menjadi semakin percaya diri. Mereka mengira Qin Haodong juga seorang pemula. Dong Zhenjiang berteriak, jadilah pria sejati dan terima tantanganku, atau dia harus menjadi pacarku. Pria gemuk pendek itu juga menambahkan, keluarlah dari sini jika kamu takut, kami tidak ingin melihatmu lagi. Pria kurus itu berteriak, pacarmu adalah seorang tukang mainan yang tidak berguna, kau lebih baik bersama bosku, kau akan mendapatkan semua yang kau inginkan di sini. Qin Haodong menganggap kata-kata mereka lucu, tetapi dia berpura-pura kesal, aku akan menerima tantanganmu, aku bukan pengecut. Ayo kita ke platform tantangan sekarang, aku akan menunjukkan siapa pemenangnya. Dong Zhenjiang mencibir, gadis, tunggu saja dan lihat, kekuatan adalah satu-satunya hal penting di akademi kita dan si bocah mainan itu sama sekali bukan lawan yang sepadan. Platform tantangan itu tidak terlalu jauh dari mereka. Dalam 10 menit, mereka mencapai tujuan mereka. Arena itu sebenarnya lebih besar. Luasnya hampir 100 meter persegi. Berkat bantuan formasi, arena itu tidak bisa dihancurkan. Ada hampir 1000 kursi di sekitar panggung. Beberapa siswa yang penasaran akan datang dan menonton pertandingan. Di Akademi Kura-Kura, yang memiliki hampir 10.000 siswa, pertikaian akan terjadi setiap hari. Siswa akan datang ke sini setiap hari untuk menantang orang lain atau menerima tantangan orang lain. Akademi tersebut bahkan memiliki seorang guru yang bertugas yang secara khusus menerima lamaran tersebut. Sebagai seorang murid yang berpengalaman, Dong Zhenjiang sangat mengenal prosedur tersebut. Pertama-tama ia membayar 10 batu roh tingkat atas, lalu berkata kepada pria gemuk pendek itu, Madong, pergilah dan beri pelajaran pada orang ini. Dia sangat sombong. Dia pikir akan memalukan jika menantang pendatang baru, jadi dia meminta pria gemuk itu untuk melakukannya. Ya, Tuan. Aku pasti akan menghajarnya habis-habisan. Madong kemudian melompat ke panggung tantangan. Qin Haodong mengikutinya. Guru yang bertugas, sebagai wasit, sudah berdiri di tengah ring. Aturannya adalah para siswa boleh terluka, tetapi kematian harus dihindari dengan cara apapun. Wasitnya adalah Wang Dalei, seorang master di tahap awal Voiding Realm. Sebagai wasit, ia harus memastikan bahwa kedua belah pihak aman. Saat itu, hampir 100 siswa berkumpul di bawah panggung. Jarang sekali ada mahasiswa baru yang menerima tantangan dari siswa kelas 3. Siapa dia? Beraninya dia menerima tantangan dari seorang siswa yang lebih tua, dia akan mendapat pukulan telak. Apakah dia belum memahami peraturan sekolah kita? Seorang junior dapat menolak tantangan dari senior. Apakah dia pendatang baru di sini? Dia sangat tampan, jika dia menang, aku bisa mempertimbangkan untuk menjadi pacarnya. Di arena, setelah kedua kubu bersiap, Wang Dalei berteriak, silakan bersiap dan tantangan dimulai. Madong mencibir, anak muda, hari ini aku akan menunjukkan kepadamu seberapa besar kesenjangan antara mahasiswa baru dan mahasiswa lama. Tendangan pusaran naga.
Sebagai murid kelas 3, dia sangat percaya diri dengan kultivasinya di tahap akhir alam jiwa baru lahir, jadi dia menggunakan gerakan-gerakan yang sangat hebat di awal. Dia melompat ke udara dan menendang dengan cepat. Kakinya mendekati kepala Qin Haodong seperti dua naga yang mengaum. Qin Haodong bisa saja membunuhnya hanya dengan satu gerakan, tetapi dia tidak ingin memperlihatkan kekuatan aslinya. Prioritas utamanya adalah mendapatkan batu roh. Jadi dia berpura-pura berada di tahap akhir alam jiwa baru lahir dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Setelah bertarung selama lebih dari 10 menit, dia akhirnya mengalahkan Ma Dong dengan biaya yang mahal. Pertama, dia membiarkan Ma Dong meninju dadanya, lalu menendangnya keluar panggung. Melihat siswa baru itu telah mengalahkan siswa yang lebih tua di kelas 3, para penonton bersorak dan bertepuk tangan untuk Qin Haodong. Wajah Dong Zhenjiang langsung menjadi gelap. Dia tidak menyangka bahwa lawannya akan kalah dalam pertandingan ini. Dia telah kehilangan 10 batu roh tingkat atas dan dipermalukan di depan Zhao Xingyue. Qin Haodong berpura-pura kesakitan dan meletakkan cincin itu dengan kedua tangan mencengkeram dadanya. Zhao Xingyue segera menghampirinya dan bertanya dengan khawatir. "Saudara Qin, apakah kamu baik-baik saja?" Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya baik-baik saja." Kemudian dia berkata kepada Dong Zhenjiang di sebelahnya, "Bagaimana menurutmu, apakah kamu yakin?" Dipermalukan oleh seorang mahasiswa baru, Dong Zhenjiang tersipu dan berkata, "Beraninya kau bersikap sombong. Ayo kita bertarung lagi." Zhao Xingyue berkata, "Tidak, kakak Qin terluka." Qin Haodong merasa geli. Dengan gadis kecil pemalu di sampingnya, dia bahkan tidak perlu berpura-pura. Dia berkata dengan marah, "Kenapa tidak, aku akan menerima tantanganmu jika kamu tidak takut dikalahkan sekali lagi." "Baiklah." Dong Zhenjiang membayar 10 batu roh tingkat atas lagi untuk tantangan itu dan kemudian berkata kepada siswa kurus itu, "Lu Fei, giliranmu, pastikan kau menjadi pemenangnya." "Baik, Tuan. Saya akan memberinya pelajaran." Dalam hal kultivasi, tidak ada banyak perbedaan antara Lu Fei dan Ma Dong. Mereka berdua berada di tahap akhir alam jiwa baru lahir. Namun, Lu Fei sangat percaya diri sekarang karena Qin Haodong telah terluka dan dia jelas bukan tandingannya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sarekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.